Struktur dan klasifikasi e-commerce. Yang pertama kita ada dua tipe umum dalam e-commerce, yaitu ada business to customer. Transaksi online terjadi antar perusahaan dengan konsumen secara langsung atau secara individual. Contohnya di sini adalah e-tailing atau retail online, biasanya adalah business to customer. Yang kedua adalah business to business. Perusahaan melakukan sebuah transaksi online dengan perusahaan lain. Contohnya adalah pada perusahaan yang menjual sebuah produk, mereka menggunakan pihak ketiga dalam sebuah transaksinya, yaitu pihak perbankan. Jika dalam pembayarannya dari konsumen dibayarkan secara transfer, maka akan masuk ke dalam rekening suatu perbankan tersebut. Kemudian perbankan akan memberikan notifikasi kepada produsen untuk segera mengirimkan barang. Jika barang tidak cocok, dari konsumen akan bisa komplain ke perusahaan. Maka uang yang sudah ditransfer dari konsumen ke perbankan melalui media perbankan, mereka akan bisa diambil lagi uangnya selama masih dalam keadaan yang komplain. Dari segi infrastruktur, e-commerce itu butuh ada yang namanya adalah internet. Kemudian adalah intranet dan extranet. Internet kita tahu sendiri, yang kita gunakan selama di dalam perkuliahan, di dalam transaksi, itu pasti kita selalu menggunakan medianya adalah internet. Kemudian intranet, ada perusahaan yang menggunakan jaringan internet, yaitu adalah komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan organisasi lain selama dalam satu lingkup dan ada akses masuk, maka disebut dengan jaringan internet. Hanya khusus perusahaan satu dan perusahaan lain selama dalam satu lingkup dan mempunyai akses. Kemudian ada extranet. Extranet adalah jaringan melalui media intranet, hubungan beberapa intranet. Artinya akan kita lebih jelas lagi bahwa extranet adalah jaringan intranet yang lebih besar. Selain infrastruktur, aplikasi e-commerce juga ditunjang oleh 5 bidang pendukung. Satu adalah sumber daya manusia. Manusia harus bisa menggunakan e-commerce. Yang kedua adalah peraturan atau perundangan publik yang membatasi atau yang mengatur sebuah e-commerce itu terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah pemasaran dan periklanan. Tidak boleh memasarkan sebuah produk dengan ketentuan, yaitu tidak boleh menyinggung dari produk lain secara terang-terangan, tapi harus ada etikanya untuk bersaing. Kemudian layanan-layanan pendukung lainnya. Layanan pendukung lainnya apa? Tadi adalah infrastruktur. Ada jaringan internet, intranet, dan extranet. Kemudian mitra usaha. Mitra usaha sangat penting karena sebuah transaksi tidak mungkin akan dikelola dalam satu perusahaan itu sendiri, apalagi perusahaan besar, tapi menggunakan pihak ketiga untuk mengelola, supaya konsumen merasa terlindungi dan perusahaan pun akan merasa terlindungi juga karena ada pihak ketiga yang bisa mengatur sebuah transaksinya atau jalur transaksinya. Kemudian klasifikasi e-commerce menurut pola interaksi atau transaksinya. Yang pertama adalah B2B dan B2C yang tadi sudah sempat saya singgung. Sekarang ada business to customer. Artinya perusahaan bertransaksi dengan perusahaan dan perusahaan tersebut mempunyai customer. Ya.
Di sini dijelaskan adalah modal e-commerce di mana suatu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain yang memiliki konsumen. Ya, contohnya apa? Oke, contohnya adalah perusahaan antara maskapai penerbangan dengan penjual tiket. Penjual tiket mempunyai customer sendiri. Ya, ini adalah perusahaan dengan konsumen. Kemudian adalah konsumen to business. Model e-commerce di mana individu menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau individu. Untuk mencari penjualan, customer to business. Model e-commerce di mana individu menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau kepada individu, atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukannya. Yang kedua adalah customer to customer. Model e-commerce di mana konsumen menjual atau bertransaksi langsung kepada konsumen lain. Ini seperti yang terjadi di masyarakat, bahkan di Anda juga, yaitu menjual sebuah produk langsung kepada konsumen melalui media, grup WhatsApp, atau menggunakan media sosial lainnya. Kemudian ada mobile commerce atau m-commerce. Transaksi dan aktivitas e-commerce dilakukan dengan teknologi wireless, misal telepon seluler. Ya, semua sebuah transaksi yang menggunakan media adalah telepon seluler. Kemudian yang kedua ada location based commerce atau L-commerce. Transaksi sebenarnya adalah transaksi yang menggunakan media adalah mobile atau telepon seluler yang ditargetkan pada individu di lokasi dan waktu tertentu, maka disebut dengan location based commerce. Pada waktu dan lokasi tertentu, biasanya apa? Itu adalah sebuah lelang secara online. Selanjutnya adalah intra business e-commerce. Kategori e-commerce untuk aktivitas internal suatu organisasi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau informasi antar berbagai bagian dan individu dari dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah business to employers. Berikutnya adalah business to employers. Business to employers, model e-commerce di mana organisasi menyediakan jasa, informasi, atau produk kepada individu karyawannya, yaitu bagaimana perusahaan meningkatkan penjualan dengan melibatkan karyawannya, yaitu dengan cara semakin banyak karyawan itu menjual produk perusahaan tersebut, maka karyawan akan diberikan reward. Maka di sini perusahaan bisa memperkerjakan dari pegawainya. Ini juga terjadi, yang sering terjadi di masyarakat. Anda akan mendapatkan sebuah promo dari entah perusahaan apa, yang di situ intinya adalah merekrut Anda menjadi sebuah anggota. Kemudian setelah Anda masuk dalam anggota, maka Anda boleh menjual produknya atau produk dari perusahaan tersebut. Kemudian setiap kali penjualan Anda mendapatkan komisi berapa persen dari situ. Nah, ini ada disebut dengan business to employers. Collaborative commerce. Model e-commerce di mana beberapa individu atau kelompok berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. Ya, beberapa kelompok atau perusahaan atau konsumen individu yang berkomunikasi dan berkolaborasi secara online.
biasanya menggunakan media ini adalah media sosial, ya, Facebook dan sebagainya. Itu Facebook bisa orang, perusahaan bisa masuk di dalamnya. Kemudian adalah e-learning, penyampaian informasi secara online untuk tujuan adalah pelatihan dan pendidikan. Exchange, pasar elektronik untuk umum yang beranggotakan banyak pembeli dan penjual, seperti yang sudah Anda ketahui. Bukalapak, ada Tokopedia, ada OLX, dan lain sebagainya. Kemudian adalah exchange to exchange, model e-commerce di mana beberapa exchange berhubungan satu sama lain untuk pertukaran informasi, ya, antar perusahaan dan perusahaan lain di dalam sebuah grup bertransaksi atau bertukar informasi. Kemudian adalah e-government. E-government berarti ada hubungannya dengan pemerintahan, ya, di mana organisasi pemerintahan membeli atau menyediakan produk, jasa, informasi bagi perusahaan atau individu warga negara. Ya. Intinya, produk itu adalah milik negara, dipasarkan untuk perusahaan tertentu atau kepada masyarakat langsung. E-commerce di sini mempunyai multidisiplin. Yang pertama adalah mereka harus tahu ilmu komputer. Kemudian ada unsur pemasaran, ada perilaku konsumen yang awalnya dia butuh yang namanya melihat sebuah barang secara langsung, sekarang sudah beda. Kemudian ada keuangan. Keuangan yang seperti apa? Tidak dibayarkan secara langsung, tapi menggunakan transfer. Kemudian ada ekonomi. Kemudian ada manajemen information system.